Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Inovator, program mingguan DW Indonesia yang menghadirkan sejumlah laporan menarik seputar dunia sains, teknologi, lingkungan, dan gaya hidup. Berikut topik utama Inovator untuk pekan ini. Sepertiga bumi meranggas dan gersang. Menyelamatkan populasi katak Darwin di Chile. Dan memasuki musim bersepeda di Jerman. Ilmuwan mengungkap sepertiga permukaan bumi terancam meranggas lantaran erosi air dan angin serta pengasaman tanah. Tanpa upaya serius, umat manusia terancam bencana kelaparan. Tanah subur adalah landasan kehidupan manusia. Tapi ilmuwan mengamati kualitas tanah terus memburuk. Sepertiga areal tanah global terancam. Kerusakan sawah, ladang, dan tegalan mengancam suplai pangan bagi 3 miliar orang. Ongkos yang harus dibayar sekitar 300 miliar dolar. Situasi tanah di dunia sangat terancam. Kualitasnya makin buruk. Kesuburannya merosot. Pasalnya, petani tidak memiliki stimulasi untuk merawat tanahnya. Di kota, makin banyak lahan di beton. Jika kualitas tanah merosot, peradaban juga akan mati. Sejarah telah membuktikannya. Para ilmuwan dari Pusat Riset Pembangunan di Universitas Bonn membunyikan tanda bahaya. Jika tidak segera dilakukan tindakan melawan degradasi kualitas tanah, ongkosnya di masa depan akan sangat mahal. Ongkos pemulihannya akan berlipat lebih mahal ketimbang ongkos penyelamatan tanah saat ini. Ini problem global. Tanah di 3 kawasan dunia mengalami degradasi berat. Di selatan Afrika, Asia Tenggara, dan di selatan Amerika Latin. Tapi ini masalah global. Juga Amerika Utara, Rusia, dan Utara Cina dan Spanyol menghadapi masalah. Penyebab erosi tanah adalah penggunaan tanah secara intensif dan tidak berkelanjutan. Misalnya, terlalu banyak ternak di lahan kelewat kecil, pembalakan hutan dan mengolah ladang dengan metode yang merusak. Dengan itu, air dan angin mudah menggerus tanah subur. Tanah sebetulnya bisa memulihkan diri, tapi perlu waktu ribuan tahun untuk mengembangkan 2-3 cm lapisan tanah subur. Dipandang dari umur manusia, tanah bukan sumber daya terbarukan. Dampak memburuknya mutu tanah terutama menerpa warga miskin karena tidak mampu membeli makanan yang harganya terus naik. Namun pada akhirnya, semua orang terkena dampak degradasi tanah. Miskin maupun kaya terancam habitatnya. Tapi kini ada harapan perbaikan situasi dan investasi juga menguntungkan. Kita bisa melakukan tindakan untuk memerangi degradasi tanah. Misalnya dengan pengolahan dan irigasi berkelanjutan serta tidak memupuk nitrogen berlebihan. Memang ada ongkosnya, tapi ongkos yang dihemat dari degradasi 5 kali lebih tinggi. Bagaimana caranya? Ditunjukkan petani dari Uzbekistan dalam sebuah proyek yang disubsidi ilmuwan dari Bonn. Tanah diolah ala kadarnya dan ditanami tumbuhan tumpang sari. Hasilnya, tanah terlindungi lebih baik dari kekeringan dan erosi. Petani menghemat bahan bakar dan waktu kerja, dan dalam waktu bersamaan menaikkan hasil panen. Metode ini bisa diterapkan di seluruh dunia. Petani perlu stimulus agar memanfaatkan tanah secara berkelanjutan. Dengan hak guna jangka panjang misalnya. Juga harus diberi kompensasi karena mereka melindungi keragaman hayati dan iklim serta kelestarian air. Tanah adalah sumber daya yang paling sedikit mendapat perhatian. Ketidakpedulian global harus dibayar mahal dan mengancam kehidupan. Sekarang saatnya untuk memerangi degradasi tanah yang sekaligus berarti perangi kemiskinan dan perubahan iklim.
Selama ini pengembangan teknologi baru buat melacak air tanah tidak pernah dianggap serius oleh pemerintahan negara-negara maju. Situasi itu berubah ketika ketahuan bahwa 700 juta manusia di bumi bakal terancam mati kehausan di tahun 2025. Ladang subur ditanami gandum dan jewawut. Tapi harta karun sebenarnya berada jauh di dalam tanah. Air tanah. Menggunakan peralatan berat ini, ahli geologi melacak jebakan air di bawah tanah. Kunci untuk mencari sumber air bersih ini adalah teknik seismik. Lapis demi lapis tanah dipindai menggunakan gelombang kejut. Sebelum melakukan penelitian, kawasan diukur dan dipetakan terlebih dahulu. Alat ukur dan kabel dipasang di lokasi sesuai dengan rencana yang rinci. Vibrotruk ini membangkitkan gelombang kejut dengan daya 20 ton vertikal ke kedalaman bumi. Lapisan bebatuan di dalam tanah merefleksikan gelombang dan menyuplai data penting. Prinsipnya mirip ultrawave yang digunakan dokter. Gelombang dipancarkan pada objek yang akan memantulkan data lapisan bumi yang kemudian diolah menjadi gambar, baik citra 2 maupun 3 dimensi bawah tanah. Dalam kontainer ini, data gelombang itu diolah. Data akan menunjukkan apakah ada cadangan air dalam lapisan bebatuan. Citra menunjukkan sekitar 4 km di bawah tanah ada cadangan air. Untuk membedakan antara air garam dengan air tawar, para peneliti melakukan pengukuran dari udara. Sebuah instrumen yang diangkut helikopter memanfaatkan gelombang elektromagnet untuk mengukur konduktivitas tanah. Dengan itu, para ahli geologi dapat mengenali jenis air yang ada di bawah tanah. Unsere Küstenlinien vordringt und unsere Trinkwasser- und Grundwasservorkommen beeinflusst. Terutama cemaran intrusi air laut bisa dilacak dengan cara ini. Metodenya sudah terbukti tangguh di seluruh dunia. Di laboratorium, para peneliti membuat simulasi. Bagaimana aliran air garam dan air tawar di bawah tanah. Model menunjukkan warna berbeda untuk kedua jenis air. Berdasar struktur tanah, ahli geologi bisa mengenali bagaimana kedua jenis air itu bercampur di bawah tanah. Dengan pengetahuan tersebut bisa dihindarkan cemaran air garam ke dalam air tawar. Pengetahuan ini amat berharga, terutama di kawasan paling kering di dunia. Di gurun Namibia misalnya, belum lama ini ditemukan cadangan air tawar dalam jumlah besar. Jika air bisa ditambang, volumenya mencukupi kebutuhan air minum bagi seluruh warga Namibia untuk 200 tahun ke depan. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena inovator sesaat lagi akan hadir dengan laporan mengenai perlindungan katak Darwin di Chile. Tetaplah bersama kami. Populasi katak Darwin banyak menyusut dan kini hampir dinyatakan sebagai satwa terancam. Penyebabnya adalah infeksi jamur yang sedang mewabah di seluruh dunia.
Patagonia, kawasan alam yang masih utuh di selatan Chile dan Argentina dengan populasi amat jarang, hanya 2 penduduk per kilometer persegi. Beragam jenis hewan terlindungi di kawasan ini. Salah satunya katak berhidung atau katak Darwin. Katak dengan ukuran maksimal 3 cm ini pertama diteliti oleh ahli ilmu alam Charles Darwin saat ia dulu melakukan riset di Chile. Namun, ancaman kini mulai mengintai eksistensi katak Darwin. Lamentablemente en estos momentos se encuentran bastante amenazadas. Dewasa ini katak menghadapi ancaman serius, terutama akibat perubahan tanah dan penyakit yang terus menyebar. Menimbang situasi ini, kita perlu melindungi hewan ini juga di luar habitat aslinya. Salvaguardar las poblaciones que vienen disminuyendo su número. Di Concepcion, kota kedua terbesar Chile, katak berhidung menemukan habitat baru. Di pusat kota dibangun sebuah pusat penangkaran katak yang terancam punah ini. Ide dari pusat penangkaran adalah mengembangbiakan amfibi untuk kemudian dikembalikan ke alam. Dengan begitu, kami membantu hewan yang populasinya terancam serius. Di pinggiran kampus Universitas Negeri Concepcion, para ahli biologi membangun pusat penangkaran katak Darwin. Proyeknya mendapat dukungan dari kebun binatang kota Leipzig di Jerman. Di dalam ruangan pusat penangkaran udaranya sejuk dan lembab. Kondisi ini mirip dengan habitat alami katak. Katak berhidung alias katak Darwin memiliki pola warna hijau, coklat, dan kuning. Beberapa spesies punya kemampuan mengubah warna dalam perjalanan hidupnya. Apa penyebabnya hingga kini masih misterius. Katak jenis ini relatif belum diteliti secara menyeluruh. Una de las características principales es su forma. Ustedes pueden ver la cabeza. Karakteristiknya terutama bentuk kepalanya yang segitiga dengan moncong meruncing seperti hidung. Sebetulnya ini hanya kelebihan kulit. Dan hidung asli ada di bawahnya. Kakinya panjang dan warnanya mirip dengan dedaunan. Dokter hewan Carlos Barrientos Donoso merasa puas dengan kondisi katak peliharaannya. Para peneliti kadang memisahkan katak jantan dan betina untuk sementara. Tujuannya agar katak berhidung terus berbiak. Hasil strategi ini cukup memuaskan. Yang unik adalah katak jantan menyimpan telur dalam kantong pada bagian lehernya, hingga telur menetas menjadi kecebong. Lihat, kecebong bergerak dalam tubuh induknya. Kita beruntung bisa melihatnya. Bagi orang awam sulit mengenalinya. Inilah cara reproduksi unik katak berhidung. Ilmuwan Chile menemukan cara unik untuk menyelamatkan eksistensi katak Darwin, yakni dengan memaksa mereka beradaptasi di habitat baru yang bebas dari wabah penyakit. Terpaut jarak 500 km di selatan Concepcion di kawasan cagar alam Huilo Huilo. Katak berhidung hidup di alam bebas. Di kawasan suaka alam dibangun hotel dengan fokus ekoturisme. Hotel berada di lahan kawasan hutan lindung seluas 6.000 km persegi. Pimpinan para ahli biologi di sini adalah Veronica Toledo. Hari ini dia mencari katak berhidung. Saya menyukai katak ini. Pertama melihatnya langsung jatuh cinta. Mengetahui bahwa saya bisa membantu mencegah katak dari kepunahan, membangkitkan minat saya. 4 kali setahun ia melakukan pemeriksaan hewan amfibi yang diserang wabah penyakit kulit berbahaya. Sejenis jamur kulit berbahaya mengancam eksistensi amfibi di seluruh dunia. Karena itu kami memasuki habitat katak dengan aturan keamanan ketat. Kami memegang hewan dengan memakai sarung tangan. Karena tidak tahu katak mana yang terinfeksi, kami ganti sarung tangan jika memegang katak lainnya. Jamur sitrit dituding bertanggung jawab untuk merosotnya populasi amfibi di seluruh dunia. Juga untuk merosot drastisnya jenis katak Darwin. Tapi di kawasan suaka alam ini jumlah populasi katak relatif stabil. Jika berhasil ditemukan, katak berhidung mudah diteliti. Bila merasa terancam, hewan biasanya pura-pura mati. Pola warna perut hitam putih. Unik pada setiap katak.
Jadi saya bisa mengenali apakah pernah memeriksa hewan ini sebelumnya. Saya bisa melihat apakah katak membesar, bermigrasi, atau mengubah warna, apakah sedang bertelur atau tidak. Proyek perlindungan alam di Suaka Alam Wilio mengikuti prinsip dasar ketat, yakni hewan ini tidak boleh dibawa keluar dari habitatnya. Setelah pemeriksaan singkat, katak kembali dilepas ke alam, di lokasi di mana katak ditemukan. Suaka alam seperti ini menjadi berkah bagi amfibi yang ringkih tersebut. Kembali ke pusat penangkaran di Concepcion. Dari habitat buatan ini, dalam waktu dekat puluhan katak akan dikirim ke habitat baru lewat perjalanan ribuan kilometer ke Eropa. Idenya agar hewan ini berkembang biak di luar habitat aslinya. Ini semacam pengaman. Jadi kami memiliki masalah eksistensi katak di sini. Kebun binatang di Eropa bisa menjaga eksistensi spesiesnya. Con las poblaciones se pudiera recurrir, por ejemplo, alguno de los zoológicos puede recuperar esta especie. Jika katak Darwin bisa bertahan hidup menempuh perjalanan ribuan kilometer, artinya dalam waktu dekat hewan ini akan punya habitat baru, yakni di kebun binatang Leipzig, Wiener, Chester, Düsseldorf, dan Berlin. Pemirsa, laporan inovator terdahulu dapat Anda tonton ulang melalui media center situs db.com/Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda berikut segmen Gaya Hidup Inovator akan menghadirkan laporan mengenai musim bersepeda di Jerman. Nantikan laporannya sesaat lagi. This is DW News live from Berlin. Special. Let's get you the economic angle. Is DW's correspondent in Brussels. Frankfurt, Germany. Exactly. It's all about the perspective. It's been the talk of the town. Closer up. DW News. Menjelang musim panas, kota-kota di Jerman dibanjiri berbagai jenis sepeda roda 2. Dan khususnya sejak beberapa tahun terakhir, sepeda elektrik juga mulai mendominasi lalu lintas kota dan semakin digemari kaum muda. Pengendara sepeda bisa dilihat di Berlin di musim apapun. Tapi ketika cahaya pertama matahari musim semi menembus awan, menggoes sepeda lebih menyenangkan lagi. Soalnya di kendaraan umum tidak enak, orang rasanya tercekik dan hari ini matahari bersinar. Saya juga sadar saya melaju lebih perlahan dan lebih menikmatinya dibanding jika di luar dingin dan cuacanya buruk. Salah satu tren utama tahun ini adalah e-bikes. Masanya sudah lewat ketika sepeda dengan motor elektronik dipandang hanya sebagai sepeda bagi orang lanjut usia. Toko sepeda Wing Wheels didirikan Matthias Lingner 2 tahun lalu. Di sini cuma dijual e-bikes. Sekarang sepeda-sepeda ini juga tampak keren dan representatif bagi gaya hidup tertentu. Motor penggeraknya jadi lebih kecil dan baterainya tersembunyi di dalam rangka apik. Sekarang kita punya teknologi baru dan elektromobilitas baru makin kuat dayanya. Ada e-bikes yang sangat cantik dan menarik dari segi desain dan punya kemampuan besar. Sepeda ini bisa melaju hingga 45 km per jam dan disebut S-Pedelec. E-bikes ada dalam berbagai variasi, misalnya sebagai sepeda untuk perkotaan. Atau juga model sepeda gunung. Pada sepeda ini, tempat baterai sangat kreatif. Sepeda ini bisa dihubungkan dengan ponsel pintar, karena kemampuan konektivitas adalah hal penting di bidang e-bike. Dengan cara itu, Matthias Lingner bisa melacak posisi sepedanya, menguncinya, juga melihat secepat apa sepeda melaju, dan masih sepenuh apa baterainya. 2015 di Jerman lebih dari 500.000 e-bikes terjual, terutama dibeli oleh pegawai yang tidak ingin tiba di kantor dengan berkeringat. Tapi sepeda biasa pun semakin trendy. Dengan sepeda dan dengan e-bike, orang bisa bergerak lincah, bisa kemana-mana, bisa berhenti dan lewat semua jalan sempit. Di kota besar Eropa, sepeda jadi tren utama. Amsterdam di Belanda dianggap ibu kota para pengendara sepeda. Diperkirakan, di sini lebih banyak sepeda daripada penduduk. Ibu kota Denmark, Copenhagen juga siap menyambut pesepeda. Penopang kaki sudah disediakan jika harus menunggu, juga tempat sampah spesial. Kota Münster di Jerman bahkan menyediakan jalur bebas hambatan bagi pesepeda. Di jalan ini sekitar 20.000 pesepeda lalu lalang setiap harinya.
Sementara di London, Wali Kota Boris Johnson menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utama sesuai dengan tren terakhir. Di sini jumlah sepeda 2 kali lebih banyak daripada 10 tahun lalu. Sebuah pameran tentang sepeda sebagai objek gaya hidup adalah bagian dari Berlin Bicycle Week atau Pekan Sepeda Berlin. Organisatornya, Faris Gabriel Hadid, juga pesepeda antusias. Baginya sepeda bukan hanya alat transportasi atau alat olahraga. Saya pikir di masyarakat sudah meluas kesadaran baru tentang jiwa dan raga, dan sepeda termasuk di antaranya. Orang menemukan makna sepeda untuk dirinya sendiri. Yang paling dicari adalah apa yang disebut sepeda nostalgia. Cargo bike semacam ini adalah pengganti praktis mobil. Celah pasar lainnya adalah sepeda modern yang banyak menggunakan materi dari alam, seperti kayu. Rangka yang inovatif, model menarik, dan sadel yang kadang kurang nyaman. Desain adalah segalanya. Demikian halnya bagi aksesorisnya. Also gerade im Helmbereich passiert viel. Terutama di bidang helm banyak perubahan. Pada dasarnya, pada aksesoris tambahan seperti pelindung ponsel atau bike apps. Tren lain adalah gerakan meninggalkan minimalisme dan kembali ke warna-warni yang dilecehkan di awal tahun 2000-an. Tampak jelas trennya menuju warna. Man merkt, dass es da also ganz klar wieder in den Trend Richtung Farbe geht. Baik di atas sepeda balap atau menggunakan gandengan. Yang jelas, warga Berlin siap masuk musim baru bersepeda. Tidak terhitung jenis perabotan yang bisa dipakai buat mencipta karya musik, entah itu ember, wajan, atau botol kaca. Tapi cuma musisi Swedia Martin Molin yang punya ide gila bermain musik dengan kelereng. Marble Machine atau mesin kelereng adalah sebuah lagu terbaru musisi Swedia Martin Molin dan bandnya Wintergatan. Lagu ini diproduksi dengan mesin musik kelereng. 2.000 kelereng baja menciptakan lagu ini. Videonya di kanal YouTube diklik 14 juta kali hanya dalam 2 pekan. Bagi penciptanya, Martin Molin, ini adalah kesuksesan terbesar dalam karir musiknya. Sebuah kesuksesan yang butuh kerja keras. Saya ingin menciptakan ini dan menjadikannya sensasi. Ketika itu berhasil, saya sangat senang. Setelah 14 bulan menyediakan waktu setiap hari. Video sukses itu dibuat di sebuah kawasan industri di kota Göteborg, Swedia. Disinilah terletak bengkel kerja Martin Molin, di mana ia selalu berusaha memperbaharui dan memodernisir mesinnya. Awalnya, ia hanya merencanakan waktu 2 bulan untuk pembuatannya. Tapi dengan tiap langkah kerja, kesulitan baru muncul. Tidak heran, dengan mesin musik kelerengnya, seniman berusia 33 tahun itu memasuki arena baru. Bagaimana cara mengolah kayu dengan benar dipelajarinya lewat penjelasan di internet. Di sini, ia juga menemukan sumber inspirasinya. Beragam video tentang mesin kelereng, mesin-mesin yang tidak berguna tapi tampak cantik. Budaya mesin kelereng sebenarnya tidak menghasilkan apapun. Mesin kelereng hanya mainan, ini permainan fisika. Mesin ini bisa memainkan musik, jadi sebenarnya bukan tidak bermakna sepenuhnya, tapi juga bukan cara termudah memainkan musik. Otak mesin adalah roda pemrogram. Roda serupa ini juga bisa ditemukan di menara lonceng gereja. Untuk setiap paku yang ditempatkan pada roda, ada kelereng yang jatuh sesuai program. Sebuah roda pemutar menggerakkan kelereng baja dan roda program. Tiap kelereng mengoperasikan instrumen tertentu seperti vibrafon, bass drum, dan simbal. Kelereng sebenarnya mengerikan. Mereka seperti air, selalu menemukan jalan keluar. Jadi mereka selalu memenuhi seluruh bengkel saya. Mengerikan, tapi pada saat bersamaan saya menyukainya. Mereka ada di mana-mana. Dengan mesin kelereng, Martin Molin meningkatkan aktivitas pekerjaan tangan ke level lebih tinggi. Tapi saat ia membuatnya, tidak ada orang yang mengerti apa yang sedang dilakukannya. Orang-orang di sekitar saya berpikir saya hanya bermain-main dengan kelereng. Martin ada di Gothenburg dan bermain dengan kelereng selama 14 bulan. Apa yang dilakukannya? Tahu kan? Tapi sekarang saya pikir mereka melihat apa yang ingin saya lakukan dengan mesin ini.
Di masa depan, Martin Merlin ingin membawa mesin itu dalam turnya. Tapi untuk itu, ia harus membuat perubahan. Sekarang ukurannya masih terlalu besar dan terlalu ringkih, sehingga tidak bisa dibawa keluar dari bengkel. Bagaimana nanti mesin itu digunakan di atas panggung, Martin sudah punya gambaran jelas. Saya ingin memainkannya seperti sebuah perangkat DJ dengan bass drum besar dan sistem pengeras suara besar. Pertama-tama bass drum dimainkan, kemudian tangga nada, dan akhirnya terdengar tambur. Dan orang-orang akan berdansa. Sejumlah besar orang berdansa dalam musik yang sudah jadi visi sebelum proyek dimulai. Sampai semuanya bisa dilaksanakan, para penggemar musik lereng setidaknya bisa menikmatinya lewat video di internet. Pemirsa, buat Anda yang ingin menyimak laporan-laporan menarik lain secara ringkas lewat smartphone, Anda bisa mengunduh aplikasi Deutsche Welle di App Store atau Google Play. Dan demikianlah Inovator untuk kali ini. Di situs dw.com/inovator Anda bisa menemukan sejumlah artikel dan laporan menarik lainnya seputar sains, teknologi, dan kehidupan di Jerman atau Eropa. Video-video inovator paling menarik juga bisa Anda tonton ulang di kanal YouTube kami, DW Indonesia. Anda pun bisa bergabung bersama kami di jejaring sosial Twitter dan Facebook untuk mendapatkan sejumlah informasi terkini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam.